Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Kalau pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kita boleh sama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia Tuhan. Kita mau datang kepada Tuhan dengan hati yang haus, seperti rusa yang rindu akan sungai, yang menyegarkan, yang menyejukkan, sehingga kita boleh menikmati hari-hari hidup kita. Kita boleh senantiasa ada dalam hadirat Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu pagi hari. Kami bersyukur buat sepanjang malam itu nyanyi yang Kau berikan bagi kami. Dan kami bersyukur pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Kami bersyukur, kami berterima kasih buat hari baru penuh berkat, penuh kemenangan dan sukacita yang berlimpah yang Kau jadikan dalam hidup kami. Kami bersyukur buat kemurahan, buat kebajikan. Kami bersyukur buat kekuatan yang Kau berikan dalam hidup kami. Sebab itu pagi hari ini kami mau bersama-sama datang menghampiri tahta kasih karunia dengan hati yang rindu akan Tuhan, dengan hati yang haus akan Engkau. Sebab kami percaya hanya di dalam Engkau ada kepuasan bagi kami, dan tidak seperti diberikan oleh dunia kepada kami. Terpujilah nama-Mu, terpujilah nama-Mu Tuhan. Seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Hatiku rindu menyembah-Mu seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Hatiku rindu menyembah-Mu. Engkau kekuatan dan perisaiku, kepadamu aku berserah. Hatiku rindu menyembah-Mu. Yesus, Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu, seperti rusa rindu sungai-Mu, jiwaku rindu Engkau. Hatiku rindu
Engkau kekuatan dan perisaiku kepada aku berserah. Hatiku koreku menyembahmu, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku kepadamu aku berserah. Dalamku berserah, hatiku koreku menyembahmu, Yesus, Yesus, Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagi Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Sekali katakan Yesus, 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 Kau berarti bagiku. Yesus, Kau segalanya bagiku. Kau segalanya bagiku. Amin. Kau segalanya Kau segalanya bagiku. Sebab Kau Allah di atas segala Allah, Engkau Tuhan di atas segala Tuhan, Kau Raja di atas segala Raja. Kami sembah, kami puji Engkau. Dengan penuh kerinduan kami datang sampai di tahta pagi hari.
Sebab kasih-Mu ajaib bagi kami. Sebab kuasa-Mu dahsyat bagi kami Tuhan. Engkau segala-galanya dalam hidup kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. Kami sembah. Haleluya. Puji-pujilah nama-Mu, sebab Engkau yang layak dipuji, sebab Engkau yang layak disembah, layak ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Tiada yang seperti-Mu. Tiada yang lain. Hanya Haleluya. 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 Terpuji Tuhan Bapa Yesus. Yesus Tuhan. Engkau baik. Engkau sungguh baik. Engkau sangat baik. Engkau selalu baik. Selamanya Engkau baik. Tuhan. Puji-pujilah nama-Mu. Puji-pujilah nama-Mu. Engkau Yesus. Sebab Engkaulah segala-galanya. Engkaulah pengharapan kami. Engkau pengharapan yang tak pernah mengecewakan. Engkau jawaban yang tak pernah salah. Engkau pertolongan yang tak pernah terlambat. Sebab Kau segalanya bagi kami. Haleluya, haleluya.
Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, tiada yang sama seperti-Mu. Kau satu-satunya penolong yang asa, penolong yang tak pernah terlambat. Engkau sudah sumber kekuatan bagi kami, yang menopang kami, sehingga kami dapat menanggung segala perkara yang kami alami. Dan kami keluar menjadi pemenang di dalam setiap pergumulan kami. Sebab ada Engkau yang beserta kami. Engkau yang tak pernah tinggalkan kami. Engkau yang tak pernah biarkan kami. Engkau yang turut bekerja dalam segala sesuatu yang kami alami, mendatangkan kebaikan bagi kami. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami bersyukur. Kami sembah. Kami puji nama Yesus. Sebab tidak ada Allah lain selain Engkau. Tidak ada yang sama seperti-Mu. Kau satu-satunya Allah. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami berharap. Sebab Engkau setia. Engkau tak pernah ingkar janji-Mu. Semua firman-Mu Kau genapi bagi kami. Kami bersyukur. Haleluya, haleluya, haleluya. 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 Haleluya, haleluya, haleluya. Glory, glory bagiku. Terpujilah nama-Mu. Kami sembah. Kami sembah Kau. Haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Oh ya namamu, ya namamu. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Yesus. Sebab Engkaulah sumber kekuatan bagi kami. Sebab Engkaulah sumber pertolongan
bersyukur. Kami bersyukur. Punya Allah yang seperti itu. Engkau Allah yang setia. Engkau Allah yang tak pernah tinggalkan kami. Engkau Allah yang tak pernah biarkan kami. Kau selalu ada dalam setiap langkah. Di setiap musim hidup kami. Bahkan Engkau tidak pernah tinggal diam. Engkau yang bertindak memberi pertolongan bagi kami. Engkau memberikan kemenangan bagi kami. Sebab Engkau yang bertindak menolong kami. Engkau yang berperang ganti kami. Kami tetap tinggal tenang di dalam-Mu. Kami percaya kepada-Mu. Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kau ada bersamaku di setiap musim hidup. Tak pernah Kau biarkan sendiri. Kekuatan di jiwaku adalah bersama. Tak pernah ku ragukan kasih-Mu. Bersama-Mu Bapa, boleh semua berkenan. Engkau ada di setiap musim hidup kami, Tuhan. Engkau ada bersamaku di setiap musim hidup. Amin, haleluya. Tak pernah Kau biarkan sepi.
bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, lewati semua perkenanan bersamamu, 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 Bapa, lewati semua perkenanan kedudukan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Sekali katakan bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa, lewati semua perkenananmu yang teguhkan hatiku, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan, anugerah-Mu besar melimpah. Sungguh anugerah-Mu besar, anugerah-Mu besar berlimpah. Anugerah-Mu besar berlimpah. Kami bersyukur sebab Engkau yang selalu ada bersama dengan kami. Engkau yang tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kami jalan sendiri. Engkau yang selalu bertindak ketika kami membutuhkan pertolongan. Dan pertolongan-Mu tidak pernah terlambat bagi kami. Dan tindakan-Mu selalu tepat sesuai dengan kebutuhan. Sebab Engkau tidak pernah salah. Engkau turut bekerja dalam segala sesuatu dalam hidup kami. Untuk mendatangkan kebaikan bagi kami. Sebab itu kami bersyukur dan kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Kami bersyukur kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari. Semua hanya karena
anugerah, karena kebaikan yang terus Kau nyatakan dalam hidup kami. Sebab itu kami mau terus percaya kepada-Mu, berharap kepada-Mu, bersandar hanya kepada-Mu. Sebab Engkau segala-galanya bagi kami. Dan kami aman di dalam, kami tenang di dekat. Bahkan biarlah firman-Mu terus ada dalam hidup. Firman-Mu yang meneguhkan hati kami, yang menyegarkan jiwa kami. Sebab itu pagi hari ini kami siapkan lagi hati kami untuk firman. Roh Kudus tolong kami untuk mengerti dan memahami firman, sehingga kami percaya dan kami melakukannya dalam hidup kami. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Johan. Ya, salam. Shalom. Suara jelas Pak ya? Jelas Pak. Dengar. Ya, hari ini kita baca di 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17. Mari kita baca ya. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia dan di Iconium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya. Sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat, mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia, kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Nah, di perikop Timotius ini, 2 Timotius 3 ayat 10 sampai 17 ini, Rasul Paulus itu memberikan keteladanan, memberikan peneguhan iman, memberikan motivasi bagi Timotius yang merupakan anak rohaninya yang pernah melayani bersama-sama dengan Paulus. Nah, yang saya dapatkan di perikop ini ada 3 poin. Yang pertama yaitu keteladanan Paulus. Di ayat 10 dia ngomongkan, tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, dan kasihku, dan ketekunanku. Paulus memberikan keteladanan kepada Timotius dalam melayani dimanapun ia berada, bahwa Paulus sudah memberikan keteladanan. Sudah memberikan keteladanan cara hidupnya, pendiriannya, dan imannya, dan kesabarannya, dan kasihnya. Supaya si Timotius ini, yang merupakan anak rohaninya, itu teguh dalam pendiriannya, dan selalu menjadi teladan bagi hidup orang lain. Sudah tuh juga di ayat 11, engkau telah ikut menderita penganiayaan sengsara seperti yang telah kuderita di Antioquia
dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Nah, Paulus ingin memotivasi atau meneguhkan, menguatkan iman daripada Timotius bahwa semua yang ia lakukan dalam pelayanan, yaitu penganiayaan, yaitu penderitaan, semuanya itu tidak membuat imannya kendor atau imannya jatuh, tapi semakin kuat. Karena di dalam firman ini Rasul Paulus menekankan poinnya di sini, poinnya di ayat 11 yang terakhir. Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Jadi Paulus ingin meneguhkan iman dan ingin memotivasi Timotius bahwa apapun yang kita derita dalam melayani Tuhan, penganiayaankah, penderitaankah, kesusahankah, itu Tuhan pasti akan melepaskan itu semua kalau kita teguh. Nah, jadi motivasi dalam aplikasi dalam hidup kita di ayat 10 sampai 12 ini, tetap teguhlah dalam iman. Tetap menjadi teladan dalam hidup kita. Tetap kuat dalam menghadapi apapun masalah. Kalau di Paulus ini kan dia masalahnya pelayanannya, penganiayaannya, apa-apa. Kalau di sekarang, di hidup kita sekarang, memang kita melayani Tuhan tidak akan menderita, tidak akan dianiaya. Tapi di dalam hidup kita sehari-hari ini, kita harus kuat dalam kerohanian kita. Kita jangan terlalu khawatir, jangan suka khawatir, jangan suka takut, jangan suka bimbang, ataupun goyah iman kita. Karena apapun yang kita lakukan untuk Tuhan, poinnya Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Tuhan pasti menolong, Tuhan pasti memimpin, Tuhan pasti menuntun, Tuhan pasti menyertai kita. Jadi jangan takut, jangan bimbang, jangan khawatir. Dalam pelayanan apapun, tetaplah teguh, tetaplah beriman, dan tetaplah percaya bahwa Tuhan pasti melepaskan kita. Nah, di poin kedua, yaitu di ayat 12 sampai 13, bahwa Paulus ingin memperingatkan anak didiknya Timotius untuk jangan akan ajaran sesat. Karena ajaran sesat ini kalau tidak diperingatkan, Paulus tidak memperingatkan Timotius bisa salah arah. Karena di waktu zamannya Timotius ini banyak sekali pengajaran yang lain daripada firman Tuhan. Banyak sekali budaya-budaya, ada istiadat yang jauh dari firman Tuhan. Dan jadi Paulus ini ingin memperingatkan Timotius, hati-hati akan ajaran sesat. Dan aplikasi dalam hidup kita, ya kita belajar untuk selalu berpegang pada firman Tuhan, dalam perintah-perintah Tuhan, supaya kita tidak mudah disesatkan dan tidak mudah digoyahkan iman kita. Nah, yang poin ketiga yaitu Paulus ingin menekankan Paulus harus berpegang teguh akan kitab suci. Nah, dasar dari karena Paulus tahu bahwa dasar dari segala iman kita, dasar dari segala pelayanan kita adalah kitab suci atau firman Tuhan. Nah, jadi Paulus ingin menekankan bahwa perlunya iman, perlunya kitab suci, perlunya firman Tuhan dalam setiap pelayanan, dalam setiap aplikasi hidup kita. Nah, di ayat ke-14 kan Paulus tekankan lagi, tetapi hendaklah engkau berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini, dan selalu mengingat yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi Paulus ingin menekankan bahwa tetaplah berpegang pada kebenaran, tetaplah berpegang pada firman Tuhan, bahwa firman Tuhan yang akan menuntun, menguasai kita. Dan juga di 16, segala tulisan di ilham Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, Paulus ingin supaya Timotius dan anak didiknya lain itu berpegang pada firman Tuhan.
aplikasi dalam hidup kita, belajarlah kita tekun, taat, setia dalam membaca firman Tuhan. Karena main book kita, dasar hidup kita tuh dalam kehidupan apapun, itu adalah firman Tuhan. Seperti negara kan, dasar hukumnya kan undang-undang KUHP. Nah, dasar hidup orang percaya itu adalah firman Tuhan. Jadikanlah firman Tuhan itu kesukaan dan selalu nikmatilah perkataan-perkataan Tuhan. Seperti firman Tuhan yang dibawakan Pak Ahyong kan, biarlah perkataan Tuhan diam di dalam kehidupan kita. Ya, belajarlah kita selalu berpegang teguh pada firman Tuhan. Selalu tekun baca firman Tuhan. Selalu tekun menikmati, dan biarlah firman Tuhan itu menjadi kesukaan kita. Saya dapat juga sih saya pikir orang kan suka berkhotbah, nikmati, dan jadikanlah kesukaan dalam membaca, merenungkan, membagikan firman Tuhan. Saya pikir itu cuman bahasa dari pengkhotbah atau yang saya dengar. Taunya ada di firman Tuhan itu. Di Yeremia 15 ayat 16. Apabila aku bertemu dengan perkataan-perkataanmu, maka aku menikmatinya. Firman-Mu itu menjadi kegirangan bagiku dan menjadi kesukaan hatiku. Sebab nama-Mu telah diserukan atasku, ya Tuhan Allah semesta alam. Jadi jadikanlah firman Tuhan itu kesukaan, kegirangan, dan nikmati firman Tuhan itu. Karena kalau kita selalu renungkan, baca, renungkan, bagikan, maka firman Tuhan itu akan mengubah sikap hati kita, akan membuat kita semakin percaya, meneguhkan iman kita. Ada yang terakhir kan, itu firman Tuhan itulah yang akan memperlengkapi kita untuk perbuatan baik. Jadi perbuatan baik kita itu berdasarkan apa yang kita masukkan dalam setiap roh, jiwa, tubuh kita. Kalau kita masukkan firman Tuhan, maka baik adanya. Tapi kalau kita masukkan kekhawatiran, ketakutan, kesukaran, kesusahan, maka kesusahan itu yang akan melingkupi hidup kita. Jadi saya ingin memotivasi kita semua, ayo baca, renungkan, bagikan, dan ya intinya setiap apa yang saya bicarakan, kalau Pak Heri itu 4M. 4M. Nah, itu lakukan terus. Jangan menganggap, aduh sibuklah, tidak sempatlah baca kitab. Itu tergantung prioritas kita. Kalau prioritas kita kepada Tuhan, kita pasti memprioritaskan Tuhan dulu. Tapi kalau kita tidak memprioritaskan Tuhan, pasti ada aja alasan, sibuklah, capeklah, nantilah, kan sudah dengar. Tapi tergantung prioritas kita. Mari saya rindu kita belajar bahwa pakailah firman Tuhan ini menjadi dasar hidup kita, menjadi pedoman hidup kita, menjadi patokan hidup kita. Karena firman Tuhan itu yang bisa mengubah roh, jiwa, tubuh, sikap hati kita. Tanpa firman Tuhan, kita pasti akan salah jalan, bisa melenceng dari kebenaran. Tapi dengan firman Tuhanlah kita bisa kuat, kita bisa, di dalam firman Tuhanlah semua aspek kehidupan kita ada. Jadi kalau kita kekurangan, terus katakan firman Allahku akan mencukupkan segala kebutuhanku menurut kekayaan dan kemuliaannya. Di saat kita sakit, bilu-bilu Yesus sudah menyembuhkan. Atau saya dapat lagi, sembuhkanlah aku Tuhan, maka aku akan sembuh. Selamatkanlah aku Tuhan, maka aku akan selamat. Nah, di dalam aspek dalam badai hidup kita Tuhan telah beri kekuatan, kemampuan melalui firman Tuhan. Nah, apapun yang ada dalam hidup kita,
setiap perbuatan baik kita harus berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan apa kata orang atau tuntunan orang. Belajarlah dari Paulus, keteladanan Paulus dalam hidup kita, bahwa semuanya itu karena kasih setia Tuhan aja. Dan karena firman Tuhan aja kita bisa hidup baik, hidup berkenan di hadapan Tuhan. Itu aja, Pak. Oke, terima kasih untuk sharing firman pagi hari ini. Jadi kata kunci yang Tuhan mau ingatkan melalui apa yang Johan sampaikan, apakah firman Tuhan itu jadi prioritas dalam hidup kita? Banyak orang Kristen berkata dia pengen imannya kuat, dia pengen imannya bertumbuh, dia pengen imannya semakin hari boleh semakin hebat, sehingga ketika menghadapi masalah, menghadapi persoalan, dia mengalami kemenangan. Tapi sekali lagi pagi hari ini kita diingatkan, iman itu bertumbuh, iman kita akan kuat, itu bukan cuma minta didoain. Karena ada begitu banyak orang Kristen berpikir kalau didoain pendeta imannya akan kuat, kalau didoain imannya akan bertumbuh. Enggak. Hal yang membuat iman bertumbuh itu enggak ada cara lain, 4M. Jadikan 4M itu sebagai gaya hidup, yaitu suka, menikmati, bahasa kitab Yeremia yang tadi Johan sampaikan. Seperti Bapak Ibu bisa menikmati makanan, apakah Bapak Ibu bisa menikmati firman? Waktu membaca firman, merenungkan firman, sehingga ngerti, percaya, dan kemudian itu kita praktekkan dalam hidup. Itu yang akan membuat iman kita kuat. Karena Paulus katakan kepada jemaat di Roma, iman itu timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Dan firman pagi hari mengingatkan iman itu bertumbuh dari pembacaan Alkitab, firman Tuhan, dan dari penganiayaan. Sama seperti Yesus katakan di dalam Matius pasal yang ke-7. Setelah mengakhiri khotbah di bukit, Yesus memberikan 2 perumpamaan. Rumah yang dibangun di atas batu karang, atau rumah yang dibangun di atas pasir. Rumah yang di atas batu karang adalah orang yang mendengar firman, tentu dia merenungkannya, dan kemudian dia percaya sehingga dia melakukan. Sehingga digambarkan ketika banjir, badai, hujan datang, rumah itu tetap kuat berdiri. Beda dengan orang yang cuma sekedar dengar firman. Beberapa waktu yang lalu kita belajar dari nasihat Paulus, supaya kita tidak hanya mau mendengar dongeng atau cerita tahayul, artinya khotbah-khotbah yang hanya kita serap, kita mau ambil, kalau itu cocok di telinga kita, menyenangkan daging kita. Karena di ayat-ayat terakhir dari perikop ini kan dikatakan bahwa firman Tuhan itu harusnya bermanfaat itu untuk mengajar kita, untuk menyatakan kesalahan kita, untuk memperbaiki kelakuan kita, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Nah, ini fungsi firman. Nah, masalahnya banyak orang Kristen hari-hari ini menjadikan firman itu hanya sesuatu yang menyenangkan telinga dan daging mereka, kayak dengerin dongeng jadinya. Sehingga itu tidak akan merubah sesuatu dalam hidupnya, tidak merubah imannya. Jadi mari Bapak Ibu rubah paradigma yang salah tentang kekristenan. Karena sekali lagi ada begitu banyak orang Kristen suka dengerin khotbah-khotbah yang menyenangkan telinganya. Apalagi zaman sekarang kan gampang Bapak Ibu. Tinggal buka di YouTube mau pendeta manapun. Sekali lagi pendetanya nggak salah. Dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Yang salah itu sikap hati kita kalau kita hanya cari firman, hanya sekedar memuaskan telinga. Wah ini bagus khotbahnya. Wah ini hebat pendetanya. Tapi ketika firman mulai ngotak-ngatik masalah hidupnya, firman Tuhan mulai mengorek-ngorek kesalahannya, ini pendeta tidak cocok nih, gawinya nyinggung orang deh. Nah, makanya orang-orang yang ketika hanya dengar firman untuk menyenangkan telinga dan dagingnya, ya akan ketika menghadapi masalah, ya KO Bapak Ibu. Nah, tapi tentu kita bersyukur, kita yang setia sampai hari setiap pagi, kan kita dengerin firman Tuhan, bukan cuma firman yang menyenangkan kita. Terkadang renungan harian kita kan menjadi teguran bagi kita. Contoh pagi hari ini, firman jadi prioritas gak? Apakah kita mau mengorbankan waktu
Serius baca firman, renungkan firman. Seperti Johan tadi katakan, banyak orang suruh baca firman, renungkan firman, sibuk Pak, tak sempat Pak, capek Pak. Wah. Nah, tapi mari belajar. Saya percaya Bapak Ibu orang-orang yang setia sampai hari ini, kita sudah hampir 2 tahun setiap pagi bangun dengar firman. Nah, biarlah firman itu benar-benar berfungsi dalam hidup kita, bermanfaat. Apa yang kita nggak tahu, diajar jadi tahu. Apa yang salah dalam hidup kita, ketika firman Tuhan ngomong kita salah, bertobat. Sehingga kita bisa memperbaiki kelakuan kita. Supaya apa? Supaya kita hidup dalam kebenaran. Makanya di ayat-ayat sebelumnya tadi dikatakan, orang kalau mau beribadah itu memang harus mengalami penderitaan aniaya. Ya memang mungkin konteks zaman dulu benar-benar dianiaya secara fisik. Artinya oleh pihak lain. Tapi seringkali orang Kristen sekarang yang saya temukan, ketika dia belajar firman, merenungkan firman, dagingnya yang teraniaya rasanya. Aduh Pak, susah banget firman Pak ya. Aduh. Nah, sehingga akhirnya nggak banyak orang Kristen yang mau bertahan untuk suka firman, menikmati firman. Kalaupun dia suka menikmati firman, sekali lagi dalam tanda kutip tadi, pokoknya firman-firman yang hanya menyenangkan telinganya, meninabobokan. Wah, bagus, asik. Tapi setelah itu ya sudah lewat begitu saja. Tapi mari pagi hari ini kita menjadi orang-orang yang benar-benar suka firman, menikmati firman, merenungkan firman, melakukan. Artinya sekali lagi, biarlah manfaat firman itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Sekali lagi manfaatnya ada 4 Bapak Ibu, yaitu untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Nah, saya percaya ketika sikap hati kita terhadap firman seperti apa fungsi firman itu sesungguhnya, kita pasti akan menjadi orang-orang yang imannya kuat, menghadapi masalah tetap tenang, menghadapi persoalan hidup dia bisa menyelesaikan bersama dengan Tuhan. Bukan menjadi orang yang dikit-dikit jatuh, dikit-dikit lemah, dikit-dikit bersungut-sungut, dikit-dikit mutung. Nah, tapi kita menjadi orang yang kuat di dalam Tuhan. Oke, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin ada yang lain mau tambahkan? Mas Simon mau tambahkan? Oke, kalau tidak ada, saya serahkan kepada siapa? Hengki ada nggak ya? Atau Joni? Karena saya pakai HP, saya nggak bisa lihat semua. Ya, shalom semua. Kalau tidak ada yang nambahkan, kita akan masuk dalam doa kita pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih buat kebenaran firman-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan, ini boleh terus dipelengkapi lewat kebenaran firman-Mu pagi hari ini. Kami tahu setiap firman-Mu itu mengajar, mempelengkapi kami semua Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau juga berkati hamba-Mu Pak Johan yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau semakin hari semakin memperlengkapi dia, mengurapi dia, berkati dia Tuhan. Tuhan semakin hari Engkau memakai Pak Johan makin luar biasa dalam melayani Engkau Tuhan. Engkau berkati pekerjaannya, apapun yang dia lakukan Tuhan. Berkati seluruh keluarganya Tuhan dalam perlindungan dan penyertaan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau juga berkati kami semua yang sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu ini Tuhan. Sehingga setiap kehidupan kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman. Bapak terima kasih. Di pagi hari ini juga kami menaikkan syukur doa kami kepadamu Tuhan. Keluarga Edward Tuhan, anak-anaknya yang sakit, semua boleh sudah Tuhan pulihkan dan Tuhan sembuhkan. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau selalu menyertai anak-anak. Terima kasih juga Tuhan Yesus, Engkau juga berkati Tuhan pagi hari ini juga Tuhan, para hamba-Mu dan para pelayan-Mu Tuhan, Engkau pelengkapi dan persiapkan mereka yang akan melayani Engkau hari ini maupun besok Tuhan. Biar Tuhan kuasa pengurapan-Mu mengurapi mereka, sehingga mereka melayani Engkau Tuhan, sehingga membawa jemaat-Mu semakin dekat kepadamu Tuhan. Engkau juga berkati jemaat-jemaat-Mu Tuhan, mereka datang bersekutu dalam setiap ibadah-ibadah kami Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia Tuhan. Engkau berkati bangsa dan negara kami Indonesia yang besar ini Tuhan. Engkau curahkan damai dan sejahtera-Mu, Engkau berikan keamanan Tuhan buat bangsa dan negara kami ini Tuhan. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami, Engkau taruhkan Tuhan hikmat yang daripada-Mu untuk memimpin bangsa kami yang besar. Berkati Tuhan mulai dari presiden, wakil, para menteri dan stafnya Tuhan. Gubernur, bupati, dan wali kota Tuhan. Seluruh jajarannya Tuhan Engkau memberkati mereka dengan hikmat yang daripada-Mu. Tuhan kami juga bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah yang Kau sediakan buat bangsa dan negara kami. Biarlah itu Tuhan boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan bangsa dan negara kami Indonesia dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang cukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya minta Pak Johan tuh dalam doa. Ya, mari kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebaikan-Mu Tuhan. Kami sudah menyelesaikan koram dia kami Tuhan. Biarlah koram dia ini memberikan kami kekuatan yang baru, pencerahan yang baru, hikmat yang baru. Biar kami semakin hari semakin bertumbuh di dalam Engkau ya Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami mau memulai aktivitas kami sepanjang hari ini. Biar perlindungan-Mu, penyertaan-Mu, kuasa-Mu, hikmat akal budi yang daripada-Mu, pertolongan-Mu, pembelaan-Mu, penyertaan-Mu senantiasa menyertai kami Tuhan. Sehingga apapun yang kami lakukan berhasil dan beruntung Tuhan. Terima kasih, kami berdoa juga untuk keluarga kami ya Bapa. Semuanya biar perlindungan Tuhan, penyertaan Tuhan menyertai kehidupan kami semua ya Bapa. Terima kasih ya Bapa. Kami memberkati semua anggota Koram Dio yang hadir maupun tidak hadir ya Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Pak Heri di mana Pak Heri? Medan. Oh, di Medan. Selamat pagi.